Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tolong jangan di skip teman-temannya. Khawatir kalian melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman, saudaraku semua dimanapun kalian berada, ini saya sudah hari kedua ada di luar kota, tepatnya daerah Kepanjen. Saya diundang ke sini oleh seorang pengusaha kafe, di mana kafenya ini teman-teman itu terindikasi kena serangan sihir. Seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa konten saya tentang sihir usaha. Saya sekarang ini masih di hotel. Insya Allah sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi, saya sudah dijemput untuk melanjutkan proses ruqyah tempat usaha. Teman-teman, perlu diketahui, bagi siapapun yang memiliki usaha, kalau usaha kalian itu terkena sihir, jangan dibiarkan teman-teman ya. Itu saudaraku yang mau saya sampaikan. Kenapa? Karena ketika Anda biarkan, sama halnya Anda itu membiarkan sudah usaha Anda untuk menuju kebangkrutan. Kita sama-sama di sini kan namanya orang berusaha, orang punya usaha, tentunya kan bagaimana dia bisa menghasilkan menjadi manifestasi yang menjadikan itu pasif income. Banyak hal yang sudah kita siapkan, rancangannya, sistemnya, manajemennya, semuanya. Tapi terkadang orang itu malah tidak memperjuangkan ketika terkena sihir. Nah, sama dengan saudara kita ini yang kita ruqyah kali ini. Beliaunya ini di awal itu tidak percaya teman-teman. Kalau ada sihir, ada jin, itu awalnya tidak percaya. Artinya beliaunya ini percaya kepada sistem manajemen. Jadi itu yang dia fokuskan. Tempatnya secara letak sangat strategis karena tempatnya di jalan provinsi, dekat dengan franchise ya, seperti Indomaret itu dekat. Karena kalau sudah ada Indomaret di situ itu ada riset. Nah, dia ada di sebelahnya. Terus letaknya, tampilannya, terus menunya pun murah. Itu hanya belasan ribu untuk menu ala Korea. Pembayaran pun sudah ada QRIS-nya, juga ada ATM-nya. Artinya pakai ATM itu gesek ya. Wifi juga sangat memadai. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika sudah kena sihir usaha, satu orang pun tidak ada yang beli selama 24 jam. Dan beliaunya ini bersama keluarga ya, orang tuanya, itu sudah kemana-mana, sembarang ustadz sudah didatangi. Jadi jimat itu sudah ada ditaruh di sekeliling rumahnya. Tapi itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetap saja bau rokok itu tetap sering datang. Ada kelabang yang datang, ada ular. Seperti yang saya jelaskan di konten saya sebelumnya, itu yang ekstrim-ekstrim kalau sudah ada kelabang. Kalau kalian tahu posisi rumahnya, itu tidak mungkin ada kelabang. Ular pun nggak mungkin, karena itu bukan persawahan. Dan mereka, ular itu paling takut kepada manusia. Logikanya tidak mungkin dia itu masuk ke rumah, karena dia terhubung dengan aura, artinya gelombang ya, terus radiasi manusia, dia lari, itu ular. Makanya kata baginda Nabi, kalau ada ular di rumahmu biarkan 3 hari, khawatir itu saudaramu. Tapi kalau belum keluar, maka usir atau bunuhlah.
bisa jadi itu jin jadi-jadian. Memang ular yang masuk ke rumah itu hampir semua ular dipastikan itu adalah jin, mau jin baik mau jin buruk, tinggal lihat lokasinya atau situasinya. Nah, akhirnya kemarin saudaraku, saya akhirnya sampai di kota ini, dan qadarullah, masya Allah, ibunya tadi malam langsung beri kesaksian. Kita ini kan dijemput dari terminal. Perjalanan menuju ke lokasi, biasanya ibunya ini kalau tinggal sendirian itu selalu takut. Jadi ibunya ini kalau ditinggal sendirian, mau siang apalagi malam, itu selalu takut, saudara. Tapi masya Allah, kemarin itu beliau ditinggal sendirian dengan durasi yang lama, berjam-jam, itu tidak ada rasa takut sama sekali. Dan yang membuat beliau senang dan bersyukur pada Allah itu sakit kepalanya juga hilang. Inilah kedahsyatan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran. Terkadang Allah tunjukkan ke sebagian orang, kita belum datang saja jinnya oleh Allah dibuat kocar-kacir. Bahkan aroma rokok ya, asap rokok itu sudah tidak ada lagi tadi malam. Jadi alhamdulillah, satu hari kita di sini perkembangannya sudah luar biasa. Karena kita di sini tidak punya hak kesembuhan teman-teman, kita hanya bisa berikhtiar membantu dengan wasilah ayat ruqyah. Selebihnya Allah yang punya kehendak, disembuhkan, diselesaikan atau tidak permasalahan kita. Tapi insya Allah, yang penting kuncinya satu, jangan menyekutukan Allah. Jadi tadi malam sebelum saya mulai, saya masih membakar banyak jimat. Ada satu wadah itu, bukan kresek ya, seperti ya, kain itu, kita bakar dulu. Jadi memang di ruqyah syariah ini yang harus difokuskan utama itu adalah tauhid. Jadi teman-teman peruqyah siapapun, kalau kalian mau meruqyah, yang pertama harus diselesaikan masalah jimat. Itu ya yang harus difokuskan. Nah, di hari pertama saya ini hadir di sini di kota Kepanjen ini, yang suasananya sangat dingin di sini, enak. Jadi saya di hotel ini tanpa bantuan pendingin pun ini masih nyaman. Padahal ini sudah jam 8-an. Nah, ini sudah masuk hari kedua, saudaraku. Kita akan melanjutkan untuk ruqyah tempat usaha, dan insya Allah juga rumahnya kita akan bantu untuk kita sterilkan dengan diruqyah, dan juga anggota keluarganya. Ini bermasalah juga. Keluarganya yang tuan rumahnya ini ada yang bermasalah juga, seperti istrinya, seperti ibunya, kayak pusing, itu sudah lama. Tapi alhamdulillah tadi malam tidak ada. Karena memang sakitnya itu terindikasi non medis. Jadi sekali lagi, siapapun ya yang memulai bisnis, kalian jangan berpikir kendalanya itu di sini. Bagaimana kita punya letak yang strategis, pasar yang jelas, manajemen yang bagus, sistem yang bagus, baik produknya yang bagus, harga juga bisa diterima oleh masyarakat, terus tempat juga nyaman, pelayanan juga bagus. Ingat, keutamaan ini ada lagi keutamaan yang paling paling menentukan, yaitu faktor X. Ini kita tidak berbicara rezeki ya, kita berbicara persiapan. Ini yang punya kafe ini, saya cuma menyampaikan gini awalnya, silahkan Anda cari peruqyah di sana terdekat. Kita tidak harus kalian ke saya. Kenapa secepatnya? Karena kalau kalian bisnis kuliner apapun itu, yang menentukan itu di awal buka, saudara. Kalau di awal buka itu sudah sepi, maka orang sulit ke situ. Nah, jadi kalau sudah kena sihir dan itu dibiarkan,
ya, seperti yang terjadi di kafe ini orangnya protek, jadi enak. Karena kenapa? Karena ada keanehan, ada yang bilang kafenya selalu tutup. Jadi Anda mau pakai sistem apapun yang terbaik, kalau orang mau ke tempat usaha kalian nutup, kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau Anda bisnis, jangan sampai konyol. Kalian habis ratusan juta, bahkan eman, sistem sudah selesai, ternyata ada keanehan, malah ini yang tidak diperjuangkan. Karena jin kalau ditugaskan untuk menyihir tempat usaha, dia tidak akan pergi sampai selesai, alias bangkrut pemiliknya. Seperti pasien saya dari Sidoarjo, beliaunya itu punya tempat usaha restoran. Pertama digratiskan, terus harganya murah, rasanya enak, kelas restoran loh. Apa yang terjadi? Setelah itu rame, saudara. Tapi ketika kena sihir, yang kata indigo dan yang lain sebagainya itu, ada yang menungguin di depannya, jadi restorannya itu selalu tutup, bangkrut, saudara. Sama seperti ini juga disampaikan oleh seorang indigo, kalau ada penunggunya, ada pendamannya 3. Ya saya bilang, ya kalau sudah ketemu kenapa nggak diambil? Nggak sanggup Ustadz, katanya. Loh, sekarang antum ini pengen selesai masalahnya apa pengen ramalan? Jadi kita itu jangan terbodohi ya. Kalau cuma ramalan, kan kalian tidak lihat, sama kayak saya bilang, oh di sana ada jinnya, terus kalian percaya, ya bodoh kita. Bagaimana kita mempercayai hanya dari omongan, sedangkan kita tidak melihat? Jadi hal-hal yang gaib itu Allah yang hanya maha mengetahui. Bahkan baginda Nabi aja itu sedikit diberikan oleh Allah hal-hal yang gaib. Jadi kalau kita itu mau percaya, ya kita lihat. Misal, oh itu ada si A, kita lihat, mata kita melihat si A, oh iya betul. Nah ini ada orang sok ngerti gaib, bilang, oh itu di sana ada jin begini begitu, kita percaya. Maka itu tidak sinkron ya teman-teman. Dan apapun itu, ketika kita punya masalah, kita butuh penyelesaian, bukan butuh cerita bahwasanya kena ini kena itu. Itu yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Jadi bagaimana pentingnya kita menangani masalah bisnis kita ketika terkena serangan sihir tempat usaha, dan bagaimana dahsyatnya dampak kerusakan yang diberikan oleh sihir usaha ini. Karena yang paling sering dilakukan jin itu, mereka membuat orang yang mau ke toko kita, ke tempat usaha kita, misal kita jualan ya, itu dibuat nutup, saudara. Jadi kalau sudah buat nutup, orang sudah nggak akan datang. Ya, kira-kira bangkrut tidak? Bangkrut. Kalau masih sistem kita ada di letak yang jauh, harga jadi murah. Misal kita ada di tempat yang jauh, harganya aja dimurahkan, dikejar sama orang. Tapi kalau sudah orang dia matanya diperlihatkan nutup, mau murah kayak apapun, intinya kan tidak beli. Itulah salah satu ciri-cirinya sihir usaha ketika menyerang orang yang punya usaha. Dan yang lainnya masih banyak, mereka makar, provokasi yang jin itu berikan supaya usahanya bangkrut. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.